Di bulan Juni itu nyokap gue udah benar-benar nggak sadar, cuman ya pakai alat bantu aja, pakai alat bantu, tapi apa ya, ngelihatnya nggak tega gue. Sampai akhirnya di bulan Juli, seminggu sebelum dia ulang tahun, dia meninggal. Gitu. Obrolin aja bareng gue Elektronik cuma di Nadir Podcast. Yang mana Nadir Podcast adalah satu-satunya podcast yang membicarakan tentang kesepian secara lebih spesifik. Dan kenapa? Karena setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya kesepian. Dan apa penyebabnya sampai mereka bisa berada pada titik kesepian dalam hidupnya mereka. Di sini gue berharap dengan adanya Nadir Podcast ini bisa menjadi satu motivasi buat kalian semuanya dan sadar kalau kalian tidak hidup sendiri. Oke, gimana nih kita sekarang mau dengerin nggak cita-cita mereka, narsum-narsum kita, tamu-tamu kita untuk menceritakan gimana cara mereka menjalani dan mengatasi masalah kesepian dalam hidupnya. Oke, di sini gue udah kedatangan seorang tamu, tapi gue mau jelasin dulu, langsung aja kita obrolin bareng Dawo. Terima kasih Dawo. Terima kasih udah mau datang kemari. Terima kasih banget dan sehat Wo? Sehat. Berapa tahun kita nggak ketemu lagi? 1 tahun tadi baru kita omongin. Belum 5 menit ya. Setahun lah ya. Boleh dong, kalau misalnya Dawo tuh juga, ini kan tapi kan boleh jelasin ke teman-teman aja kan mungkin banyak yang belum tahu tentang Dawo nih. Dawo itu siapa, jelasin dan kesibukannya apa. Boleh, terima kasih Om. Kesibukan. Kalau gue sendiri itu mungkin kalau orang-orang jadul taunya gue vokalisnya Junvan Gangfu ya. Orang-orang jadul biasanya. Jadul ya. Kalau ska yang, tuh ya. Ya, ska. Cuman kalau yang sekarang mungkin orang-orang taunya gue vokalisnya di Authentics juga. Terus juga sekarang kesibukannya road manager juga masih. Tapi masih freelance aja gue. Di Seringai sih sebenarnya. Oh iya. Seringai. Udah itu aja. Oh, singkat itu ya? Sesingkat itu. Seringai bukan masih sama Robert juga mungkin? Seringnya masih sama Robert, jadi gue backup road manager, jadi nggak, makanya gue bilang tadi freelance, jadi nggak full time. Dan yang lo ceritain itu belum ada Dawo apa? Warung Bangwo. Oh iya, gue juga punya usaha, itu adalah usaha kuliner juga, namanya Kedai Bangwo, bisa dilihat di Instagramnya. Tapi nanti minta ya, kita minta ya. Untuk saat ini masih melayani PO aja. Jadi kita hanya melayani sistem pre-order aja karena kita tadinya kita punya tempat tapi untuk sekarang kita close dulu. Jadi kita melayani sistem PO aja dan saya juga punya usaha di mainan, diecast khususnya mobil-mobilan, Hot Wheels kayak gitu dan semacamnya. Kita ada toko di Pasar Gembrong Baru. Gitu. Udah berjalan berapa bulan? Kalau tokonya ini sendiri udah sekitar kurang lebih 6 bulan. Tapi kalau dagang diecast sih udah lumayan lama ya, udah hampir 2 tahun. Oh iya, gitu. Karena kan ngomong hobi itu banget. Tapi kalau keluarga, ceritain keluarga dong. Kenapa? Ceritain keluarga dong. Keluarga. Kemarin anak ulang tahun ya? Anak gue ulang tahun yang kelima, itu anak yang paling kecil. Anak yang paling kecil, jadi anak gue ada 3. Yang pertama cewek, yang kedua cowok, yang ketiga cewek lagi. Terus yang paling kecil kemarin baru ulang tahun yang kelima. Gitu aja. Dawo ini kan salah satu orang yang mencintai Vespa. Dari tahun 97 ya? Dari 96, 97 pas lo SMA tuh ya? Iya. Dan dia pernah memenangkan penghargaan piala banyak dengan Vespa itu. Sekarang Vespanya kemana, Bu? Masih ada. Jadi Vespa, gue hobi Vespa itu kebetulan dari, iya tadi benar dari tahun 96 lulus SMA. Kan sempat waktu itu begitu lulus tuh gue ngeband kan dengan si Junvan Gangfu itu, jadi lumayan punya duit lah untuk beli gitu. Beli terus ya tadinya nggak terlalu, cuman pengen punya aja, terus sampai akhirnya keterusan jadi hobi. Terus beberapa kali kalau ada kontes Vespa gue suka ikutin tuh, beberapa kali menang juga sampai terakhir sebelum pandemi lah, beberapa kali itu ikutan kontes hampir selalu juara 1, juara 2, juara 1, juara 2 kayak gitu. Asik. Sampai saking cintanya Vespa juga, gue juga punya rental juga kebetulan, rental Vespa. Oh ya? Di Bali. Keren. Gitu. Terus ya udah karena pandemi juga
bubar juga. Tapi kan dulu lu cinta Vespa. Tapi pas lo dulu pas lagi 99 lu dagang-dagang spek lu malah belinya motor Honda tuh. Jadi gini, kalau Vespa itu buat gua kan motor hobi ya. Bukannya tidak reliable untuk kendaraan sehari-hari, tapi karena gue sayang sama tuh Vespa, jadi tuh Vespa gue simpen. Jadi gue buat sehari-hari, ya istilahnya kaki gue lah kemana-mana, gue pakai motor Jepangan aja yang bisa gue siksa gitu. Sebentar dulu gue udah pakai Vespa dulu, lo inget kan gue? Dulu gue pernah satu kos bareng sama dia. Oke, dan lu katanya udah masuk 5 komunitas Vespa ya? Komunitas Vespa, iya beberapa ada. Komunitas sih lebih. Komunitas 5 komunitas Vespa, iya. Saking cintanya Vespa ya. Lu nggak mau bertarik dengan motor lain gitu ya? Pernah nyoba beberapa kali nyobain motor-motor custom lah. Dari mulai motor sport sampai motor custom gitu. Cuman ya mungkin karena udah sentimental ya sama Vespanya itu sendiri, sama si brandnya itu. Jadi jatuhnya ke Vespa juga gitu. Udah nyobain motor lain tapi baliknya ke Vespa lagi. Padahal kan motor paling ribet juga itu sebenarnya kan. Ribet sih enggak sebenarnya kalau lo tahu selahnya sih kalau misalnya yang penting kalau Vespa itu kan ya ibaratnya kayak ya motor tua lah ya, kita bilangnya motor tua kan butuh perawatan ekstra. Cuman sebenarnya ekstranya itu ya gampang sih sebenarnya, cuman tinggal yang penting lo jangan busi, jangan sampai hitam aja. Udah itu doang. Kuncinya dari situ awalnya. Ganti oli ya. Sama kita sama-sama cinta Vespa. Dan sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini, Wo. Jadi sini kan Nadir kan misalnya tentang tadi kan kita juga udah ngobrol di bawah. Jadi komentarnya Dawo pengen cerita apa segala macam. Apa yang masa titik terendah Dawo itu tadi kan mau cerita apa? Tolong jelasin tuh titik terendah lo tadi, bukan titik terendah ya, titik apa? Tahun terberat. Iya, jadi kalau di gua mungkin namanya manusia ya pasti ada pasang surut lah hidupnya ya. Jadi emang dari hampir semua manusia pasti punya titik terendah juga. Cuman kalau hidup gue bilangnya bukan titik terendah, mungkin tahun terberat. Tahun terberat dalam hidup gue itu tahun lalu sih, tahun 2021. Jadi di tahun itu setelah pandemi kan udah mulai 2 tahun tuh, dan itu lagi kemarin tuh kan lagi katanya lagi varian yang ganas banget tuh, varian Delta kan. Terus jadi di situ tuh mulai satu-satu tuh, dari mulai awalnya gue si rental Vespa itu yang di Bali, karena setahun lebih tuh sampai nggak ada yang sewa itu motor-motor gue di sana. Jadi mau nggak mau ada yang gue jual dan ada yang gue bawa balik ke Jakarta. Di Bali itu kan ada adik gue yang stay di sana. Mulai dari situ terus kerjaan gue di road manager juga udah mulai berkurang karena kan nggak banyak event ya. Sementara gue juga beberapa kali kalau lagi nggak nge-road manager, gue ikutan di IO teman gue. Jadi beberapa kali gue ngikut-ngikut, dan itu juga event juga tidak boleh ada kan waktu itu. Jadi ya mulai berkurang lah pekerjaan gue juga. Pekerjaan kurang, pemasukan kurang gitu kan segala macam. Dan juga pada saat itu setelah si rental Vespa itu selesai, pekerjaan gue mulai berkurang, ditambah dengan diagnosa nyokap gue itu cancer dari bulan Januari. Maaf kalau benar, cancer apa itu? Cancer payudara. Jadi bulan Januari, jadi gue mulai perawatan dari nyokap gue. Jadi gue bawa bolak-balik ke rumah sakit kan, dari mulai bulan Januari sampai bulan Juni itu nyokap gue udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak sadar, tapi masih jadi kita nggak bisa ditaruh di rumah sakit waktu itu karena rumah sakitnya lagi lebih konsen ke COVID kan. Iya. Jadi kita rawat di rumah, jadi ada dokter kunjungan apa segala macam, sampai akhirnya di bulan Juni itu nyokap gue udah benar-benar nggak sadar, cuman ya pakai alat bantu aja, tapi apa ya, ngelihatnya nggak tega gue. Sampai akhirnya di bulan Juli, seminggu sebelum dia ulang tahun, dia meninggal gitu. Itu terus pada saat itu kan gue itu kan udah nggak tinggal di rumah ya, maksudnya jadi yang di rumah itu cuman bokap sama nyokap gue. Jadi setelah nyokap gue meninggal, jadi gue masih bolak-balik tuh pulang ke rumah untuk nemenin bokap kan, supaya bokap juga nggak down juga kan. Sementara adik gue kan yang satu di Bali, yang satu juga nggak tinggal di rumah. Jadi beberapa kali pulang, ganti-gantian aja sama adik gue. Kalau yang di Bali emang nggak pulang-pulang, jadi cuman pulang pada saat pemakaman nyokap terus balik lagi. Jadi gue bolak-balik tuh sama adik gue.
Sampai akhirnya bokap bilang, udah kalian tinggal di sini aja lagi. Ngajak gue nih sama istri gue sama anak-anak gue supaya ya mungkin biar dia nggak kesepian kali ya. Ya udah, gue pindah ke situ. Ya mungkin itu udah jalannya juga kali. Jadi begitu gue pindah ke rumah bokap itu, 2 minggu deh gue pindah, itu bokap gue stroke. Jadi benar-benar kayaknya bertubi-tubi banget gitu kan. Bokap gue stroke dan bukan untungnya deh, emang gue lagi di situ jadi kejadiannya itu pagi ya. Jadi langsung gue bawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit itu juga dokternya bilang belum kejadiannya belum lama. Jadi masih ada yang pantau, untung ada lu ya. Golden hour, masih golden hour. Jadi masih bisa disembuhin. Kalau udah lewat dari 6 jam itu katanya udah nggak bisa disembuhin, udah lumpuh lah. Jadi waktu itu gue nemenin bokap gue sampai di opnam kan di rumah sakit. Terus sampai dia jadi nemenin terapi, begitu udah pulang nemenin terapi segala macam sampai akhirnya udah bisa normal lagi walaupun masih pincang-pincang ya. Terus sampai bulan Oktober tuh berlalu, Desember deh, gue lupa tuh pokoknya Desember, sebelum Desember kalau nggak salah. Gue dapat pemberitahuan lagi dari artis yang gue pegang waktu itu, kalau gue udah nggak dipakai lagi di situ. Gue dan tim gue gitu, maksudnya dengan alasan yang menurut gue nggak masuk akal sih menurut gue ya, dan menurut anak-anak juga kok gini ya gitu, alasannya seperti itu. Maksudnya ya kita nggak terlalu paham dengan alasan dia seperti itu, jadi kita ya udah ya mulai dari situ sampai akhirnya gue ya itu pemasukan gue benar-benar minim jadi gue cuman dari yang tadi tuh si kedai bangwo tadi, yang dimana waktu itu gue udah menutup tempatnya karena gue harus pindah ke rumah bokap. Di rumah bokap gue nggak bisa bikin tempat usaha karena di dalam komplek kan, dan pakai portal, jadi gue nggak akan bisa di dalam situ untuk bikin usaha. Mau nggak mau gue harus sampai cari tempat. Jadi si kedai bangwo itu pun gue ya paling cuman untuk PO aja, jadi gue konsenin di PO-nya aja gitu pada saat itu. Sampai akhirnya ya si hobi diecast ini yang tadinya gue berjualan online, kebetulan di online juga gue cukup oke lah untuk pemasukannya ya. Jadi gue mau nggak mau gue kemarin bilang kerjasama nih sama partner gue, kebetulan ada temen juga partner, udah kita buka toko offline aja juga, jadi supaya pasarnya nggak cuma dari online doang gitu. Ya udah sampai sekarang gitu. Nah makanya tahun terberat gue itu di tahun 2021, dimana gue kayaknya dicobain banget gitu. Dari sana sini gitu, maksudnya nggak semulus tahun-tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya lah. Jadi di tahun 2021 itu kayaknya gue penuh dengan tekanan gitu, pressure gitu. Iya benar. Oke, keren banget. Tangan lu buat ceritanya Dawa. Tapi gue pengen retakin sedikit ya. Kalau pengen ngomongin masalah kesepian, lu kan pernah cerita tentang masalah kesepian gue adalah pas dulu lu. Kalau gue gitu ya. Masalah lu dulu sebelum pindah agama. Tapi gini, maksud gue, di mana lu merasa kesepian, kalau lu percaya sama Tuhan, lu balik ke Tuhan, pasti itu akan menghilangkan kesepian lu. Itu udah pasti. Lu mau Muslim, lo mau Kristen, lo mau Katolik, mau Buddha, Hindu sekalian, kalau lo percaya sama Sang Pencipta, lo merasa kesepian, lo balik ke Dia, pasti hilang kesepian lo. Udah itu aja. Itu aja sih, intinya minum dulu, istirahat dulu. Jangan sedih gitu. Muka lo merah gitu. minum dulu. Enggak, gue inget nyokap aja. Ya, ceritain dong. Berapa kangennya lo sampai lo pernah ceritain tentang nyokap gitu kan. Betapa sayangnya lo sama nyokap gitu loh. Aneh. jadi kalau gue boleh cerita tentang nyokap gue itu, jadi nyokap gue itu berperan lumayan penting ya dalam hidup gue. Jadi karena biasanya kan kalau anak cowok itu emang dekatnya sama nyokap kan. Yep. Jadi dari gue kecil itu banyak menghabiskan waktu sama nyokap gue. Banyak kenangannya gitu. Jadi ibaratnya gue bandel pun nyokap ya bukannya marah tapi lebih kepada ngajarin gitu. Kasih pengertian ya. Iya, jadi
nggak yang apa ya, nggak yang menghardik gue gitu, tapi lebih kepada ngasih penjelasan gitu, sampai akhirnya gue jadi paham sendiri. Oh iya benar juga ya nyokap gue bilang gitu, kayak gitu. Berapa rasa kehilangan lo? Iya kayak Langsung kesepian sampai gue ditinggal sama nyokap nih. sampai sekarang sampai sekarang. Iya, gue ngomong gini aja gue benar-benar keinget nyokap gue banget gitu. Sayang banget ya. Ya pengen terbaik buat nyokapnya Dawo juga Iya, buat Dawo ya pasti kan. Thank you, Iya, apa ya? Gue banyak dapat pelajaran penting sih dari nyokap tentang kehidupan ya. Jadi apa ya? Jadi lebih kepada yang ngajarin segalanya lah, dari mulai hal simple sampai yang emang sampai akhirnya gue bisa kayak sekarang gitu. Bisa survive, bisa punya mental mental survivor lah, kayak gitulah, kayak seperti itu. Makanya gue benar-benar pada saat nyokap gue nafas terakhirnya tuh gue yang peluk cuman ya gue juga nggak pengen lihat dia lebih apa ya, Sakit kelamaan. iya lebih sakit lagi, jadi gue lebih gue relain aja gitu, gue ikhlasin. Cuman ya berasa aja gitu, biasanya gue ada temen ngobrol. Emang deket banget lo sama nyokap ya? Deket. Oke. Iya buat gue curhat lah, curhat segala macem. Itu makanya kenapa gue merasa kehilangan gitu, begitu nggak ada nyokap. Itu aja sih. Itu ya ya. Nggak apa-apa. Kita senang karena belum pernah ada yang orang cerita seperti itu juga, belum ada yang tahu Dawo seperti apa juga ya di sini. Iya. Ya sama sih, ini gue jarang cerita sebenarnya ke orang-orang gitu, betapa gue emang sama nyokap tuh ya gini banget lah istilahnya. Iya. Iya. Ya paling bini gue yang tahu gitu. Cuman ya paling sekarang gue cuman bisa ngobrol sama ya anak bini lah, anak istri gue cuma bisa kalau mau, tapi kan ada hal-hal tertentu yang gue nggak bisa curhat, maksudnya apa ya, beda kan ya, beda ya. Suami ke istri atau anak ke ibu kan beda. Oke, terima kasih Dawo untuk ceritanya itu. Langsung aja kita pindah segmen aja deh. Ya ini deh dari semuanya yang diceritain kita macam goals kedepannya Dawo. Goals gue ya lebih kepada ini aja sih, gue bisa membesarkan anak-anak gue dengan baik ya, maksudnya gue juga pengen mereka punya mental yang kuat gitu, mental survivor, karena bener-bener di masa-masa kayak sekarang ini ya lo banyak dicoba gitu, banyak dicobain, banyak tekanan, banyak macam-macam gitu. Nah itu yang yang bikin lo harus kuat itu mentalnya. Iya benar. Itu aja sih goals gue, juga nggak muluk-muluk. Gue biar ya kayak usaha gue bisa lebih maju, itu aja usaha. Terus gue mungkin pengen bisa punya rental lagi untuk Vespa gue gitu kan. Band lo? Band gue juga ya gue pengennya lebih band gue yang sekarang atau band gue yang dulu nih. Kalau yang dulu kan sebenarnya belum bubar. Iya belum, cuma lagi hiatus aja. Jadi kalau untuk band ya, kalau pengennya sih bisa lebih maju lagi untuk album berikut, gue bisa ngerilis album baru lagi gitu. Cuman ini kayaknya semangat personilnya juga belum berkobar-kobar lagi gitu kan. Mau pengennya sih biar bisa lebih kreatif lagi untuk menciptakan album baru, itu aja sih. Ya pokoknya yang terbaik buat Dawo lah macam. Ini dong, Wak. Kata-kata mujarab lo, kata-kata terakhir buat pemirsa Nadir yang pernah mengalami hidup seperti lo gitu, kata-kata yang untuk memotivasi mereka apa gitu. Ya kadang-kadang manusia tuh harus punya rasa kesepian dulu, ya kan?
untuk bisa menikmati diri lo sendiri, enjoy yourself gitu. Untuk lo bisa ya belajar berkaca diri kan, lo ngelihat diri lo sendiri tuh seperti apa gitu. Jadi lo bisa mempersiapkan diri lo untuk kedepannya, untuk menjalani kehidupan yang lebih baik gitu. Itu aja sih. Oke, terima kasih. Gue ada merchandise buat lo. Apa nih? Kalau ada apa-apa, obrolin aja, Wo. Wih, apaan nih, Nek? Serah, mau unboxing macam. Hah? Ini bisa Tumbler buat di-unboxing? lo doyan ngopi nggak? Doyan sih, doyan. Ya, ada buat Ini apaan? kopi. Tumbler itu tumbler, jadi ada. Boleh dibuka? Boleh dong. Ya kan emang buat lu masih mau udah dibuka gimana sih? Ya kali bukanya di rumah. Ini ada ininya, jadi Celsius ketahuan. Ini apa nih, Nek? Celsius ketahuan kalau macam. Buka ya? Wih, mantap. Itu masih logo lama. Nggak apa-apa. Ini tumbler ya? Jangan langsung kasih kopi, harus dalamnya ada intinya pengawetnya dulu ntar lo. Oh iya, benar-benar. Terima kasih ya, Lek. Makasih banget Dawo datang Ini sini. buat nemenin gue kalau lagi di toko nih, Lek. Iya. Jadi kalau misalnya gue lagi, kan gue biasa kalau di toko kadang kalau nggak berdua ya sendiri. Jadi kadang-kadang kalau lagi sendiri ya ditemenin sama kopi. Cuman dengan ada ini gue jadi kopi gue panas mulu. Bentar. Iya, asik. Nggak dingin kopi. Mantap. Oke, terima kasih lagi Dawo ya. Sehat selalu, panjang umur dan sukses terus ininya. Thank you. Foto lu. Foto lu. Oh, fotonya duduk. Om diri mau ngapain? Foto KTP? Ya kali. Udah datang ke Eka. Ketemu Eka kita. Sinian, Lek. Oke, terima kasih sekali lagi buat Dawo dan buat teman-teman Nadir semuanya, jangan lupa juga untuk terus lihat podcast kita, jangan lupa untuk like, komen, tapi komennya bagus-bagus aja. Share dan subscribe, jangan lupa juga terus nyalain lonceng notifikasinya biar kalian dapat semuanya dari episode pertama kita, episode yang awal-awal kita, episode terbaru dari kita untuk semuanya. Dan sekali lagi Dawo, terima kasih. Sama-sama, thank you. Terima kasih. Terima kasih buat tim Nadir semuanya, terima kasih buat Dodi, terima kasih buat Galuh.